Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku Eski SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 18, masih tentang harakat. Setelah kita bahas definisi tartil, kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan harakat. Apa hubungan antara tartil dan harakat ini? Pemirsa, bila kemarin dijelaskan bahwa tartil adalah merapihkan sesuatu yang harus dirapihkan itu adalah harakatnya. Harakat inilah yang harus dirapihkan, yang harus ditartilkan. Sebelum lanjut, kembali saya informasikan, bagi Anda yang membutuhkan beasiswa pesantren tahfidz Al-Quran untuk putra dan putri tercinta, masih dibuka kesempatan beasiswa 100% untuk putra dan putri Anda. Segera hubungi mudir pesantren tahfidz Al-Quran Maslahat Ar-Raudhah Ciamis di nomor WA 0812 9643 6450 dengan sahabat saya, guru saya, Ustadz Rahmat Hadi SSI Al-Hafidz. Semoga kelak putra-putri Anda menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Info kedua, dari kantor pusat kami di Bekasi, Arba'in siap mengantarkan Anda menunaikan ibadah haji atau umroh ke Baitullah. Bersama Arba'in, dapatkan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan berkesan. Arba'in, aman, dan terpercaya memudahkan perjalanan religi Anda. Kembali ke materi, pemirsa. Mari kita kaji tentang harakat. Apakah harakat itu? Pemirsa, dalam pembelajaran Al-Quran, harakat dapat didefinisikan sebagai 3 hal, yang mana 3 hal tersebut saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu simpul, satu benang merah. Yang pertama, mulanya harakat itu adalah pergerakan mulut. Kemudian yang kedua, harakat dijadikan sebagai nama simbol, nama tanda di dalam mushaf. Kemudian yang ketiga, harakat dijadikan sebagai satuan ukuran, tempo yang terukur. Yang pertama, harakat sebagai pergerakan mulut. Pemirsa, di dalam kamus, kata harakat antara lain memiliki arti bergerak. Lawan katanya tenang atau diam. Apa yang dimaksud bergerak dalam konteks membaca Al-Quran ini? Sebenarnya, awalnya itu adalah gerakan pada mulut. Kalau belajar Al-Quran dengan sistem talaki, materi ini adalah materi awal dan menjadi pembahasan utama. Pergerakan pada mulut, bergerak dari yang semula mulut datar, tertutup, ngunci, menjadi membuka. Dibuka agar keluar suaranya. Seperti apa membukanya? Gerakan mulut yang pertama adalah kedua bibir membuka. Sehingga
muncul bunyi vokal A. Coba praktekin. Buka mulutnya, munculkan bunyi A. Nah, buka ya. Dalam bahasa Arab, membuka gini, A, itu disebut sebagai fataha yaftahu fathan, akar katanya ya. Kemudian gerakan mulut yang kedua adalah kedua bibir ditarik ke belakang. Ngek, gitu ya. Seperti meringis. Sehingga muncul bunyi vokal I. Coba praktekin. Munculkan bunyi I. I. Nah, ngana itu. Nah, dalam bahasa Arab, ini disebut sebagai kasaro, yaksiru, kasran. Nah, itu akar katanya. Tersebut dalam kamus seperti itu. Kemudian gerakan yang ketiga adalah kedua bibir mencucu. Monyongin. Sehingga muncul bunyi vokal U. Coba praktekin. Mencucu. U. Nah gitu. Muncul bunyi U. Dalam bahasa Arab, ini disebut sebagai dhamma, yadhummu dhamman. Nah itu pemirsa, itulah gambaran gerakan mulut. Fataha, membuka. Kasaro, meringis. Dhamma, mencucu. Dengan gerakan seperti itu terbukalah mulut dan menghasilkan bunyi vokal U, I, A. Kemudian pemirsa, pengertian harakat yang kedua, harakat sebagai simbol, sebagai tanda, sebagai kode yang tertulis di dalam mushaf. Kisahnya, pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sekitar rentang waktu tahun 40 Hijriah. Ditugaskanlah seorang talent bernama Abdul Aswad Ad-Duwali untuk meletakkan tanda baca pada mushaf. Saat itu, di dalam transkripsi mushaf, belum ada titik, belum ada tanda baca. Hanya berupa rasem atau goresan batang hurufnya saja. Adapun tanda baca yang dibuat oleh Abdul Aswad Ad-Duwali adalah sebuah kode yang wujudnya berupa titik. Itu pun terbatas. Pencantumannya hanya di huruf terakhir pada suatu kata. Karena kebutuhannya saat itu memang ya di situ. Sering terjadi kesalahan baca di situ. Di akhir kata. Misalnya jannatu dibaca jannati, dibaca jannata. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk menandai itu, taknya itulah dibubuhkan tanda baca berupa titik. Singkat cerita, dibuatlah kode berupa titik. Pertama, titik diletakkan di atas huruf terakhir. Maksudnya, titik itu dijadikan sebagai sebuah kode. Agar ketika membaca huruf yang bertitik atas itu, mulutnya dibuka. Ke atas gitu ya. Seperti gambar di samping. Buka ke atas. Tujuannya agar dihasilkan bunyi vokal A pada huruf itu. Yang kedua, titik diletakkan di bawah huruf. Maksudnya, titik itu dijadikan sebagai sebuah kode. Agar ketika membaca huruf bertitik bawah itu, mulutnya ditarik. Seperti meringis gitu ya. Agar dihasilkan bunyi vokal I. I. Gitu kan, ditarik, meringis. Kemudian yang ketiga, titik diletakkan di depan huruf. Maksudnya, titik itu dijadikan sebagai sebuah kode agar ketika membaca huruf bertitik depan itu, mulutnya dimajuin, dikedepanin, dipecucuin, dimonyongin. Agar dihasilkan bunyi vokal U. Jadi pemirsa, kode berupa titik itu berfungsi sebagai semacam instruksi bagi pembaca. Agar membuka, meringis, mencucu sesuai dengan letak titiknya. Titik atas, titik bawah, titik depan. Nah, kalau ada yang nyebut dengan sebutan baris atas, baris bawah, baris depan atau baris hadapan, dari sinilah sebutan itu bermula.
Nah, pemirsa sekalian, selang kira-kira 130 tahun kemudian, sekitar 170 Hijriah, titik atas, titik bawah, titik depan, itu kemudian diubah bentuknya menjadi harakat seperti yang kita kenal sekarang ini. Titik atas diubah menjadi menyerupai garis miring, diletakkan di atas huruf. Maksud dan fungsinya sama, instruksi agar membuka mulut. Atau di buku SQ ini saya tuliskan, instruksi agar menambahkan bunyi vokal A pada huruf. Nah, kode ini kemudian dibakukan sebutannya menjadi Al-Fathah. Ya, disebut Al-Fathah disesuaikan dengan akar katanya. Al-Fathah asal katanya itu fataha yaftahu fathan atau fathatan. Artinya membuka. Kemudian titik bawah diubah bentuknya menjadi menyerupai garis miring diletakkan di bawah huruf. Maksudnya adalah ia dijadikan sebagai instruksi untuk memeringiskan mulut. Memeringiskan mulut, tarik, ringisin. Atau di buku SQ saya tuliskan instruksi agar menambahkan bunyi vokal I pada huruf. Nah, kode ini kemudian dibakukan namanya menjadi al-kasrah sesuai dengan akar katanya. Itu yang saya tulis di paling kanan. Kasaro yaksiru kasran atau kasratan. Kemudian pemirsa, titik depan diubah bentuknya menjadi menyerupai angka 9, sebutlah begitu ya, menyerupai angka 9 diletakkan di atas huruf. Maksudnya adalah ia dijadikan sebagai instruksi agar mencucukkan mulut. Saya kok lebih suka ngomong mencucu ya. Apa karena ini bahasa ibu ya? Mencucu. Karena kalau ngomong monyong itu nggak sreg hati saya, gitu ya. Jadi maksud dari simbol menyerupai angka 9 itu adalah instruksi agar mencucukkan bibir untuk menghasilkan bunyi vokal U. Nah, di buku saya tulis bahwa simbol menyerupai angka 9 itu adalah sebagai instruksi agar menambahkan bunyi vokal U pada huruf. Nah, kode ini kemudian dibakukan namanya menjadi ad-dhammah. Sesuai akar katanya, dhamma yadhummu dhamman atau dhammatan. Nah, pemirsa, di sini tampaklah simpul benang merahnya. Ya, hubungan antara gerakan mulut dengan simbol. Tadinya, ya harokat itu pengertiannya ya berupa pergerakan mulut. Kemudian dibuatlah kodingisasi pada mushaf, di mana dengan coding tertentu dia mempunyai maksud tertentu. Membuka mulut dikoding dengan titik atau garis di atas huruf Al-Fathah. Menarik atau memeringiskan mulut dikoding dengan titik atau garis ditaruh di bawah huruf Al-Kasrah. Dan memecucukkan mulut dikoding dengan titik depan atau simbol serupa angka 9 yang ditaruh di atas huruf ad-dhammah. Nah, berawal dari situlah pemirsa, fathah, kasrah, dhammah, simbolnya disebut sebagai harakat. Jadi, harakat diartikan sebagai simbol. Fathah, kasrah, dhammah. Simbol ini dikatakan sebagai harakat karena pengkodingan itu adalah merupakan enkripsi dari pergerakan mulut. Kemudian pemirsa yang terakhir, harakat sebagai satuan waktu, tempo yang terukur. Kita sering mendengar pemirsa, kata harakat itu diartikan dengan satuan ukur. Misalnya gini, guru kita ngoreksi, awas, itu pendek. Gitu ya. Awas, itu pendek. Maksudnya apa? Maksudnya bacaannya pendek. Cuma satu harakat. Jadi satu harakat itu didefinisikan dengan bacaan pendek. Kemudian kita juga sering mendengar
Mad asli panjangnya 2 harakat. Hunnah itu 3 harakat. Mad wajib itu 5 harakat. Mad lazim itu 6 harakat. Artinya apa? Artinya itu berarti bahwa harakat adalah satuan ukur. Harakat adalah satuan ukur. Agar dapat diukur 2, 3, 5, ataupun 6 harakat. Seperti apa panjangnya? Maka harus jelas dulu ukuran satu harakatnya itu seperti apa. Harus jelas dulu. Takaran untuk satu harakat itu seperti apa. Nah, agar bisa menjadi alat ukur, tempo per harakatnya harus didefinisikan dulu. Harus terukur. Harus sama. Seperti penggaris. Penggaris itu menjadi alat ukur karena apa? Karena range ukuran sentimeternya absolut. Dimanapun penggarisnya, sama saja. Nah pemirsa, kemunculan bunyi bacaan Al-Quran itu disebabkan karena adanya pergerakan pada mulut. Nah, ekses dari suatu pergerakan memunculkan rentang waktu. Dengan kata lain, waktu muncul karena adanya pergerakan sesuatu. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergerakan mulut dari dia menjadi membuka, meringis, mencucu, itu butuh waktu. Pemirsa, satu bukaan, satu peringisan, satu pecucuan. Kok pecucuan ya? Inilah yang dihitung kadarnya. Timingnya harus terukur. Supaya apa? Supaya ketika membaca coding-coding di dalam mushaf, hasilnya menjadi terukur. Sama dengan bunyi wahyunya. Wahyu Al-Quran. Karena kita tahu bahwa yang tertulis di mushaf itu merupakan pencerminan dari bunyi wahyu Al-Quran. Semula bentuknya hanya voice, bacaan. Kemudian voice Al-Quran itu dienkripsi, digambarkan dalam bentuk gambar, huruf, simbol yang tertulis di dalam mushaf. Jika kemudian dibalik, maka membaca gambar, huruf, atau simbol di mushaf seharusnya hasilnya sama dengan voice sumbernya, yaitu bunyi wahyu Al-Quran. Intinya pemirsa, harakat atau tempo itu harus terukur. Mengikuti sifat wahyu Al-Quran yang terukur. Wahyu itu terukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan keterukurannya. Ada kadarnya. Seperti emas gitu ya, 24 karat gitu ya. Kadarnya emas itu karat. Kalau kadarnya Quran, tartil. Kadarnya adalah tartil. Nah, kemarin sudah kita bahas di surat Al-Furqan ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rattalnahu tartila. Kalau kita terjemahkan bebas, ketika diturunkannya, kami Allah telah mentartilkannya Al-Quran. Setartil-tartilnya. Serapih-rapihnya. Nah, tartil atau rapih itu muncul karena ada keterukuran. Kekonstanan. Nggak mungkin disebut rapi bila tidak terukur atau tidak konstan. Nah pemirsa, tartil atau rapi itu hanya muncul kalau ada keterukuran, kekonstanan. Nggak mungkin disebut rapi bila tidak terukur, tidak konstan. Nah pemirsa, sebagai penggambaran atas harakat sebagai satuan tempo yang terukur, saya gambarkan ukuran per satu harakat dengan ilustrasi pergerakan sederhana. Perhatikan keterukurannya. Karena terukur, maka temponya menjadi sama. Dalam pengaplikasiannya nanti, opsional ya. Yang penting sama, konstan. Boleh lambat, konstan. Boleh sedang, konstan. Ataupun cepat, tetap konstan.
Yang penting keterukurannya itu disamakan, dikonstankan, dirapihkan, ditartilkan. Nah, saya akan tampilkan perbandingannya dalam 3 kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang lambat, terukur di situ per 3/4 detik. Ya. Ada yang sedang, naik dikit, ya, keterukurannya per setengah detik. Atau dipercepat lagi menjadi 1/4 detik per harakat. Boleh cepat, sedang atau lambat. Yang penting terukur, seragam, konstan. Pemirsa, perhatikan ilustrasi pergerakan lambat berikut ini. Range waktunya masing-masing 3/4 detik per ketukan, per harakat. U I A U I A U I A. Nah gitu ya, itu pergerakan 3/4 detik per lompatannya, per harakatnya, per ketukannya. Kemudian pemirsa perhatikan ilustrasi pergerakan dengan tempo sedang. Di situ saya kasih ukuran setengah detik per harakatnya. U I A U I A U I A. Nah, itu tadi per setengah detik per lompatan, per harakat, per ketukan. Nah, yang berikut ini, perhatikan ilustrasi pergerakan tempo cepat. Ya, saya kasih waktu 1/4 detik per harakatnya. U I A U I A U I A. Nah, itu dia ya. Demikian tadi pemirsa, gambaran tentang hitungan per satu harakat yang kemudian dirapihkan, ditartilkan. Ya, ada 3 pembanding, ada yang lambat, sedang, atau cepat. Nah, pemirsa, di metode SQ ini, metode ini konsen memperhatikan hitungan harakat. Dihitung, per bijinya dihitung, diketuk, ngitungnya dengan ketukan. Setiap simbol mempunyai kadar nilai harakat tertentu. Kemudian cara bergeraknya, cara mengetuknya, urutannya pun telah dibakukan. Telah di-SOP-kan. Sehingga menjadi semakin jelas. Nah, dalam metode SQ ini, diaplikasikan 3 level teknik membaca. Yang pertama adalah dengan mengetuk setiap simbol sesuai dengan nilai masing-masing. Dengan urutan mengetuk yang telah di-SOP-kan. Jadi, per simbolnya diketuk. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, itu diaudit nanti itu ya. Kalau kurang, ditagih. Kalau lebih ya dikurangi. Diaudit nanti. Jumlah ketukannya itu diaudit. Nah, di level 2, aplikasinya adalah dengan autoketuk. Di level ini, Anda dibimbing untuk membayangkan ketukan dalam pikiran. Kemudian dibantu dengan gerakan tangan bolak-balik. Atau dengan telapak kaki juga boleh. Dengan geleng-geleng kepala juga boleh. Dalam materi autoketuk ini pemirsa, setiap akumulasi jumlah hitungan simbol tertentu, itu ada polanya. Ada pola autoketuknya masing-masing. Jadi, di level ini, Anda beralih. Yang tadinya menghitung simbol, kemudian meningkat, Anda akan diajari untuk memperhatikan pola. Polanya seperti halnya baris berbaris. Ada simpulnya itu. Misalnya gini. Kanan, kiri, kanan. Kanan, kanan, kanan. Gitu ya. Atau sebaliknya misalnya. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kiri, kiri. Gitu ya. Nah, itu misalnya ketika kiri, kiri, kiri. Atau kanan, kanan, kanan. Nah, itu mencerminkan pola mad 2 harakat dan lain sebagainya. Itu contoh polanya, gitu ya. Contoh polanya seperti itu. Kemudian di level berikutnya, dengan berbekal autoketuk, Anda akan dibimbing untuk mengukur bacaan dengan feeling, dengan perasaan.
Namun biasanya tetap dibantu dengan otot-ketuk, walaupun tersembunyi. Ya, gerakan tangannya di kantong misalnya, kakinya di bawah meja misalnya, tetap tersembunyi. Arahnya adalah untuk mencetak feeling itu. Dengan feeling inilah, bacaan Al-Quran Anda nanti sudah mulai bisa disetel untuk lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Karena nggak memperhatikan ketukan lagi, tapi polanya yang diperhatikan. Jadi bisa dipercepat. Jadi feeling ya. Feeling. Membaca dengan perasaan. Namun hasilnya tetap sama. Seperti halnya dengan bacaan mengetuk simbol. Jadi bertahap ya, nggak sekaligus. Demikian tadi pemirsa pemaparan tentang definisi harakat ya. Apa konklusinya? Kesimpulannya, harakat mempunyai 3 pengertian yang saling berkaitan. Harakat bisa sebagai nama sebuah gerakan mulut. Harakat juga bisa didefinisikan sebagai simbol atau tanda baris di dalam mushaf. Yang terakhir, harakat juga bisa didefinisikan sebagai sebuah satuan tempo yang terukur. Nah, itu oleh-olehnya. Mudah-mudahan nanti setelah nonton video ini, kalau ada yang nanya tentang apa itu harakat, bisa menjawab sesuai porsinya. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Mohon maaf bila ada kurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.